Kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi mengonfirmasi adanya tersangka baru. Kali ini, yang ditetapkan adalah seorang kepala kantor Bea Cukai. Siapa sosoknya? Bagaimana kaitannya dengan perkara suap impor yang sebelumnya telah menjerat bos perusahaan logistik PT Blue Ray Cargo? Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK mengonfirmasi bahwa tersangka baru dalam perkara tersebut adalah Gatot Heru Hernanda, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Kediri. Konfirmasi itu disampaikan Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Menurut Taufik, KPK sebelumnya memang belum mengumumkan secara resmi identitas tersangka baru. Namun, setelah informasi tersebut beredar di luar, KPK membenarkan bahwa Gatot Heru Hernanda telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap pejabat Bea Cukai. Konfirmasi tersebut muncul tidak lama setelah terpidana dalam perkara yang sama, yakni pemilik PT Blue Ray Cargo, John Field, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Usai diperiksa, John Field menyatakan bahwa dirinya dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan yang melibatkan tersangka Gatot Heru Hernanda. Pemeriksaan terhadap John Field menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat alat bukti dalam pengembangan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan bahwa lembaga anti rasuah itu menerbitkan 2 surat perintah penyidikan atau sprindik baru dalam perkara tersebut. Sprindik pertama langsung diikuti dengan penetapan seorang tersangka yang masih berkaitan dengan konstruksi perkara suap pejabat Bea Cukai. Kini, KPK memastikan bahwa tersangka yang dimaksud adalah Gatot Heru Hernanda. Sementara itu, sprindik kedua masih berkaitan dengan dugaan kepentingan pejabat Bea Cukai, tetapi menyangkut peristiwa yang berbeda. Untuk perkara tersebut, KPK belum menetapkan tersangka karena proses penyidikan masih berjalan. Menurut Ahmad Taufik Hussein, penetapan tersangka baru akan dilakukan apabila penyidik telah memperoleh sedikitnya 2 alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum. KPK menjelaskan bahwa penerbitan 2 sprindik baru ini merupakan hasil analisis terhadap berbagai fakta yang terungkap selama persidangan perkara suap importasi barang yang sebelumnya telah menjerat John Field dan pihak-pihak lainnya. Dengan kata lain, proses persidangan tidak hanya menghasilkan putusan terhadap terdakwa, tetapi juga membuka peluang ditemukannya dugaan tindak pidana lain maupun keterlibatan pihak lain. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun dugaan peran Gatot Heru Hernanda dalam kasus tersebut. Penyidik juga belum membeberkan nilai dugaan suap ataupun kronologi lengkap yang menjadi dasar penetapan tersangka. KPK menyatakan proses penyidikan masih berlangsung sehingga informasi lebih detail akan disampaikan pada waktu yang tepat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengusutan kasus dugaan suap di lingkungan Bea dan Cukai belum berhenti. KPK masih terus menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang diduga terlibat berdasarkan fakta persidangan maupun hasil penyidikan yang sedang berjalan. Dengan adanya 2 sprindik baru, terbuka kemungkinan penyidikan perkara ini akan terus berkembang seiring bertambahnya alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Publik ini menantikan langkah lanjutan KPK, termasuk apakah akan ada tersangka lain dalam pengembangan kasus dugaan suap importasi barang tersebut. KPK telah mengonfirmasi 1 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pejabat Bea dan Cukai, sementara 1 sprindik lainnya masih terus didalami. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.